Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena hanya dengan bantuan teman-teman channel saya ini bisa berkembang. Dan saya terus setia untuk memberikan info-info terbaik untuk sepak bola dalam negeri dan sepak bola di luar negeri. Oke, hari ini Timnas U20 kita akan bertarung menghadapi Syria. Ini laga kedua kita di Mandiri U20 Challenge Series yang berlangsung di Stadion Delta Gelora Delta Sidoarjo, ya, di Jawa Timur. Kita kalah dalam pertandingan pertama melawan Jordania dengan 1-0, menyesakkan memang bahwa kita dapat satu penalti yang gagal dieksekusi dengan baik oleh Welber Yardim. Ada banyak peluang, tetapi tetap masih ada PR banyak juga untuk Coach Indra Safri. Ya, permainan belum begitu oke secara keseluruhan, passing-passing juga masih terlihat kurang berjalan dengan baik, dan itu menjadi evaluasi bagi tim kepelatihan yang dipimpin oleh Indra Safri, di mana harus lebih baik lagi menghadapi Syria. Tidak mudah. Syria kemarin menang besar melawan India, dan bukan tidak mungkin kita akan mendapat kesulitan, karena kalau bisa melihat dalam pertandingan persahabatan juga dalam uji coba Syria menghadapi Uzbek, mereka bisa mampu menahan Uzbek, juara bertahan U20, di mana kita nanti satu grup dengan Uzbek di grup C yang akan berlangsung di Shenzhen, Cina. Jadi antara tanggal 12 Februari sampai pada 1 Maret yang akan datang. Karena selain Uzbek ada Iran, ada Yaman di grup C. Nah, sebelum ke sana kita beruntung mendapatkan 3 laga uji coba menghadapi 3 tim, Yordania, Syria, dan India. Hanya India yang tidak hadir di putaran final Piala Dunia U20 di Cina. Tetapi Yordania dan Syria itu ikut. Kalau Yordania itu ada di grup B, Syria ada di grup D. Dan Syria itu kalau bicara di grup D memang agak keras. Jepang, Korea, dan Thailand yang mereka akan hadapi. Ya, jadi perlu perjuangan. Makanya saya pikir ini laga yang bagus buat Indonesia untuk Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan di saat akan menghadapi Syria. Dan Coach Indra Safri sudah berjanji akan mengubah cara bermain, ada rotasi pemain juga di sana. Kemungkinan besar Jens Raven yang mengalami cedera otot paha yang sudah pulih, ya, walaupun saya pikir ini belum 100%, mungkin baru 99% lah katakan. Makanya tim dokter kemarin di pertandingan melawan Jordania melarang untuk Jens Raven, striker kita ini, untuk bermain. Dia disimpan. Tapi lawan Syria, kemungkinan Jens Raven akan tampil. Walaupun mungkin tidak full. Karena saya sudah menghubungi tadi pagi dengan Coach Indra untuk mengatakan bagaimana kondisi Jens Raven. Ya, sudah baik. Dan apakah Jens Raven akan dimainkan, Coach? Coach Indra juga bilang, ya kita lihat saja nantinya. Tapi memang ada niat untuk memainkan dia. Paling tidak mungkin di babak kedua. Ya, atau kalau dia main dari awal di starter, dia tidak akan dipaksakan bermain full untuk menjaga kebugaran dia. Karena Coach Indra masih melihat bahwa Jens Raven ini belum sepenuhnya, ya, untuk fit, untuk bugar. Jadi dilihat fisiknya dia dulu. Ada komunikasi, ada pembicaraan juga dengan tim medis, tim dokter yang menangani Jens Raven. Tapi sudah ada lampu hijau dari tim dokter untuk bisa mungkin, ya, tidak boleh dipaksakan, tidak boleh bermain full. Itu saya pikir yang saya bisa tarik dari omongan Indra Safri. Ketika saya berbicara, Indra Safri bilang kita lihat situasi dan kondisinya bagaimana. Tapi kalau perubahan komposisi pemain kemungkinan besar akan ada, karena ada beberapa pemain yang sudah ikut balik, ya, untuk bisa tampil melawan Indonesia, melawan Syria, ya. Karena Indonesia akan bertarung untuk pertandingan kedua ini. Saya boleh katakan ini walaupun ini uji coba, tapi hidup mati juga buat kita. Karena kalau kita kalah, ya, dan pasti Yordania akan menang melawan India, ya Yordania yang bisa tampil sebagai juara, dan pertandingan terakhir mereka akan duel dengan Syria, pertandingan yang tentunya menarik. Makanya kita harus menang. Indonesia ini harus menang melawan Syria. Yang saya bilang tadi ini tidak mudah buat kita. Tapi kesempatan itu ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan. Ya, tapi di belakang saya pikir tidak akan banyak berubah. Ya, walaupun Alvarez, Buffon sudah ada, tetapi Zaki masih akan dimainkan di sana bersama dengan Iqbal dan Kadek, atau Buffon yang akan masuk menggantikan Zaki. Welber Jardim akan ada di tengah,
Kemarin komposisinya Fandi, Welber, Tony Firmansyah, dan Donitri. Itu ketika bermain dengan 3-4-3. Di depan ada Jehan, ya, yang bermain di sana. Ada Ragil, juga diikut, dan Rizky Afrizal. Nah, di depan juga saya pikir akan berubah kalau misalnya. Ya, kabar terakhir juga dari Coach Indra, Ahmad Zidane juga sudah balik, oke. Dan diharapkan dia juga bisa bermain. Tapi semua tergantung nantinya starting eleven seperti apa, Coach Indra yang akan menentukan. Nah, dalam permainan menghadapi Syria, gameplaynya yang akan dimainkan oleh timnas U20 kita adalah Coach Indra terus bisa memberikan stimulasi mereka dengan bola-bola mati yang bisa dalam menyerang dan bertahan. Yang paling penting itu yang dia coba untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain setelah kita kalah dalam Jordania. Ya, tidak banyak yang dilakukan, tapi mungkin dia melihat bahwa ini kekurangan kita di bola-bola mati ini yang harus dimanfaatkan dengan baik. Tapi saya pikir kerjasama tim itu penting, ya, bagaimana teamwork di lapangan untuk anak-anak ini harus lebih tenang lagi, ya, lebih sabar, tidak terburu-buru di kotak penalti, ya, untuk bisa menyelesaikan setiap peluang yang terbuka di depan gawang lawan. Ya, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada Jens, saya pikir lini serang akan lebih bagus, ya, untuk bisa. Kita masih punya Arliansa juga yang bisa bermain di sana, atau bermain dengan 2 striker sekarang karena Ragil tampil oke kemarin. Jadi saya pikir Ragil bisa bermain dengan Jens sekaligus dimainkan, bahkan polanya bisa berubah. Bisa dengan 4-4-2, ya, atau dengan 3-5-2. Itu bisa menguatkan di lini tengah, menumpuk di sana, kemudian menempatkan 2 di depan. Ya, bisa aja Ragil dengan Raven kalau bisa ada di sana. Welber bisa ditarik lebih ke dalam, jadi akan bermain dengan Welber. Tony Firmansyah mungkin akan di dalam. Ahmad Zidane akan bermain di dalam. Rizky Afrizal mungkin dari kiri, atau Mufli yang sudah balik. Mufli Hidayat itu bermain di sisi kanan. Bisa aja. Sementara Kapten Donitri tetap ada di kiri untuk di 2 flank kita. Kita harus lebih kuat di sini untuk bisa menyerang dari 2 sisi ini, untuk memberikan crossing ke depan yang ditempati oleh Jens atau dengan Ragil di sana. Jadi kita berharap ada, ya, satu hasil yang positif lah, yang terbaik untuk anak-anak kita ini. Ini penting walaupun laga uji coba, tapi kita butuh hasil yang bagus dengan permainan yang lebih baik lagi dibandingkan dengan laga pertama, di saat kita kalah dengan gol cepat dari Jordania ketika itu, dan kita gagal walaupun serangan itu banyak dilakukan, peluang juga banyak, tapi penyelesaian akhir yang tidak maksimal. Jadi ini juga bagi Indra Syafri mungkin terus digenjot dalam latihan untuk penyelesaian akhir. Makanya saya bilang tadi kan harus lebih tenang, lebih sabar pemain-pemain di depan untuk bisa memanfaatkan setiap momen peluang yang terbuka menghasilkan gol, karena itu yang paling penting. Kita bermain cantik apapun, tapi kalau kalah ini ya sulit. Ya, lawan mungkin dengan bertahan tapi bisa memenangkan pertandingan, yang penting itu mereka bisa dapat 3 poin kan. Jadi yang kita butuh sekarang ini adalah bermain baik dan memenangkan pertandingan. Itu kan lebih lengkap bagi Donitri dan kawan-kawan. Makanya kita tunggu, ya, hasil yang terbaik hari ini di Gelora Delta Sidoarjo, dan doa terus bersama dengan tim U20 kita. Selamat bertanding dan selamat berjuang untuk Donitri dan teman-teman. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.